Apa? Sudah ada 3 artikel. Yang pertama kita akan lihat di layar. Kali ini terkait dengan Cawapres 02 Gibran. Katakan Indonesia swasembada beras 2019 hingga 2022. Benar nggak sih? Nanti akan kita bahas. Kita akan lihat artikel yang kedua. Masih juga seputar pangan, Mahfud buka-bukaan mafia pangan di RI semakin banyak. Seperti apa nanti faktanya? Kita akan lihat dulu artikel yang ketiga. Ini yang sudah kita bahas tadi, Gibran katakan Indonesia swasembada beras 2019 hingga 2022. Kita lihat apakah masih ada satu artikel lagi. Viral, Caimin kritik food estate Jokowi, netizen ramai komen. Oke. Dan untuk mengulas isu-isu ini, saya akan ditemani oleh rekan saya, sudah ada Bramudia Prabowo, dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia, Damiana Cut Emeria. Mbak Emi, apa kabar? Baik. Bram? Baik, Anaka. Selamat pagi. Yang menyaksikan langsung debat semalam ya, Bram ini ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan masalah pangan ini menarik. Yang pertama mungkin terkait dengan pupuk. Ini juga sempat disebut oleh Mahfud MD atau Cawapres 03 semalam. Tanggapan dari editor CNBC Indonesia seperti apa? Apakah memang subsidi pupuk ini sudah semakin mahal, tapi ternyata juga belum bisa memberikan hasil yang signifikan terhadap produksi pangan kita di dalam negeri? Ya, baik, terima kasih. Memang ada kecenderungan ya untuk anggaran subsidi untuk pupuk bersubsidi itu turun dari tahun ke tahun. Meskipun akhirnya tahun ini Presiden memutuskan untuk menambah sekitar 14 triliun karena setelah ada kritik di debat sebelumnya. Tapi yang jadi sorotan adalah sepertinya pemerintah kalau tidak bisa dibilang melupakan, mengabaikan, mungkin terlupa kali ya, bahwa pupuk ini adalah hal yang penting untuk pertanian. Gitu. Ada 2 hal yang penting dalam pertanian, yaitu pupuk dan bibit. Kalau misalnya kedua ini tidak bisa diakses atau misalnya tidak ada jaminan untuk kualitas ataupun harganya tidak bisa dikontrol, itu akan membuat pertanian kita akan bisa dikatakan gagal atau tidak berproduksi maksimal. Mungkin itu yang ingin disampaikan, bahwa memang ada realita penurunan anggaran untuk subsidi dan aksesnya juga susah. Dan seperti kemarin juga ada demo yang baru dilakukan petani kemarin juga, mereka menyampaikan bahwa meskipun pemerintah pusat menjanjikan aksesnya itu gampang, hanya tinggal menunjukkan KTP, ternyata prakteknya tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin terabaikan pemerintah, mungkin pemerintah luput dari hal-hal kecil, masalah-masalah kecil yang menjadi krusial bagi petani. Oke, menarik nih Mbak Emem. Kita bicara pagi-pagi terkait pupuk begitu ya. Karena memang petani ini banyak yang mengatakan tidak masalah sebetulnya. Membayar pun tidak masalah. Betul. Nah, tapi memang permasalahannya adalah terkait stok. Betul. Nah, terkait stok ini kita arahkannya apakah memang permasalahan anggaran subsidinya atau justru yang memang produksi pupuk kita yang belum bisa dimaksimalkan? Dua-duanya. Oke. Karena untuk produksi sendiri kan kita memang agak terbatas untuk yang subsidi ya, karena kan tetap namanya subsidi, perusahaan pasti lebih mengutamakan yang komersial ya. Dan untuk harganya juga memang sejak efek dari pandemi yang menyebabkan sistem biaya-biaya logistik itu semakin panas setelah ekonomi setelah pandemi, kita melewati masa-masa pandemi dan ekonomi mulai bergerak, itu kan menyebabkan harga urea dunia juga meledak dan itu berdampak ke kita. Nah, harga yang non subsidinya pun meledak dan produksinya pun berkurang karena apa? Pasokannya juga berkurang, harga semakin mahal. Nah, ini masalah-masalah yang dari sejak pra pandemi lah kita katakan, itu yang belum terselesaikan, masih bisa dibilang benang kusut yang belum bisa diurai pemerintah sampai saat ini. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan sebetulnya hanya angan-angan belaka begitu ya, apabila kita bicara terkait ketahanan pangan, terkait swasembada pangan, apabila permasalahan pupuknya ini juga belum selesai, Mbak Emem. Betul, betul. Kalau misalnya pupuknya tidak tersedia, balik lagi. Pupuk tidak tersedia, ya bibit berkualitas yang terjamin kualitasnya tidak tersedia, bisa dibilang
swasembada pangan ataupun itu ketahanan pangan tidak akan bisa terlaksana karena ini adalah dua hal krusial untuk pertanian. Baik Mbak Eme, kalau kita melihat di 2023 ini impor pangan kita melesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya masalah pupuk dan bibit ini menurut Anda apakah lebih dominan daripada El Nino sebenarnya? Karena kalau kita melihat yang disampaikan semalam ini lagi-lagi El Nino yang disalahkan begitu. Jadi El Nino ini bisa dibilang trigger ya. Jadi ketika ada masalah yang tidak diselesaikan, pertanian memang tidak maksimal produksinya ketika terjadi El Nino yang menambah masalah terhadap pertanian, itu jadinya menumpukan satu masalah yang akhirnya ya udah terpaksa memang harus impor karena apa? Produksi tadi yang tidak maksimal karena masalah-masalah yang sudah menumpuk tidak terselesaikan, El Nino datang seperti itu. Oke, sebetulnya ini juga perlu kita soroti begitu ya, karena El Nino ini terjadi di tanah air bukan hanya baru kemarin, Mbak Eme. Bahkan di 62, 63, 72, 73 hingga 2016 lalu selalu terjadi fenomena El Nino walaupun memang untuk karakteristiknya berbeda-beda. Tapi apakah memang negara kita juga tidak bisa mengantisipasi atau memang El Nino-nya begitu hebat sehingga memang pemerintah belum menyiapkan antisipasinya? Karena disebutkan juga El Nino yang di tahun kemarin ini katanya memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi menurut Anda apakah ini memang menjadi faktor utama atau sebenarnya faktor utamanya itu ya pupuk dan bibit ini? Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Memang ada masalah yang tidak diselesaikan bertahun-tahun. Nah, ketika El Nino yang menurut BMKG tahun ini adalah lebih kuat dari musim kemarau sebelumnya atau El Nino sebelumnya, jadi itu menambah masalah 2 kali gitu loh. Jadi memang selama ini tidak ada perhatian untuk mendorong pertanian kita lebih baik, tidak ada perhatian yang lebih concern untuk mengatasi masalah pupuk, masalah bibit tadi, atau masalah kesejahteraan petani dari segi harga, pasokan pembiayaan, segala macam. Itu tidak diselesaikan, El Nino ini akan jadinya menambah tadi itu, menambah masalah menjadi 2 kali lipat besar. Baik.